Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Lutfiandari. Hari ini saya akan memaparkan rencana kegiatan pada SKP dengan judul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Vokasi pada SKP untuk menunjang ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang 45 Pasal 31 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, SKP hadir sebagai lembaga pendidikan non-formal untuk memfasilitasi bagi siswa-siswa yang belum memiliki akses pada pendidikan formal maupun bagi siswa-siswa yang terkendala pada pendidikan formal. Era industri 5.0 saat ini menekankan pada pembelajaran dengan menitikberatkan pada keterampilan 6C, yaitu citizenship, creativity, critical thinking, karakter, collaboration, dan communication. Saat ini, SKP sudah bisa menerapkan hal tersebut melalui fungsinya sebagai pendidikan kesetaraan. Namun, tentu saja beberapa fungsi lain SKP belum muncul saat ini, yaitu sebagai pelatihan keterampilan dan vokasi dan juga pelatihan kewirausahaan. Berikutnya adalah tujuan inovasi. Pertama, meningkatkan daya saing lulusan SKP. Kedua, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ketiga, mendukung ekonomi inklusif berkelanjutan. 4. Membangun kemitraan dengan dunia usaha. 5. Mengoptimalkan teknologi dalam vokasi. Dan 6. SKP sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis. Metode teknis yang dapat dilakukan guna menerapkan model pendidikan vokasi di SKP untuk mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan diantaranya adalah: pertama, penerapan pembelajaran berbasis abad 21 seperti PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning maupun Inquiry Learning. Hal ini sesuai dengan laporan The Future of Jobs Report tahun 2025 yang diterbitkan oleh World Economic Forum yang menyoroti pentingnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam menghadapi perubahan pasar kerja global. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan UMKM dan industri, termasuk pelatihan dan magang. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sutrisno et al. Tahun 2022 dalam Jurnal Pendidikan Vokasi yang menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri termasuk UMKM terbukti mampu meningkatkan keterampilan kerja, relevansi kurikulum, serta kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan dunia profesional. Yang ketiga, pengembangan program inkubasi bisnis, mulai dari pelatihan, mentoring, pemasaran, hingga akses pemodalan. Melalui program inkubasi, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik bisnis secara langsung yang sesuai dengan prinsip experiential learning dari David Cole. Teori ini menegaskan pentingnya proses belajar melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Dari hasil perencanaan, penerapan metode, dan berbagai diskusi, maka model pendidikan vokasi di SKP memiliki beberapa keunggulan seperti akses pendidikan yang fleksibel dan inklusif, fokus pada keterampilan praktis dan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, dan dapat diintegrasikan dengan ekonomi hijau serta prinsip keberlanjutan. Model pendidikan vokasi yang dikembangkan di SKP ini dirancang secara kontekstual dan adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta potensi lokal Kota Balikpapan, sehingga model pendidikan vokasi di SKP ini diadaptasi dengan potensi lokal seperti sertifikasi K3 dan pelatihan alat berat, pelatihan kuliner dan wisata berbasis lingkungan, serta pelatihan digital marketing untuk UMKM. Dengan adanya perubahan peran dan optimalisasi fungsi SKP, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya perubahan pembelajaran abad 21, mari kita bersinergi membangun masa depan bersama.